Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Seri Dedi. Yang saya hormati dosen penelaah saya, Bapak Daru Anggara Murti. Perkenalkan, nama saya Agustina Rosalinda dengan NPM 13170000871, program studi D3 Teknologi Batik, Fakultas Teknik Universitas Pekalongan, akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya kemarin yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan, dan saya beri judul proses pembuatan batik tulis warna alam dari kulit kayu mahoni di Seir Batik. Yang pertama ada latar belakang. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai salah satu warisan budaya tak benda bangsa Indonesia. Batik sendiri merupakan teknik menggoreskan malam atau lilin batik di atas selai kain dengan menggunakan alat, yaitu canting. Pewarnaan pada batik dapat menggunakan dua zat, zat dari alam ataupun sintetik. Untuk zat warna dari alam itu bisa didapat dari hewan ataupun tumbuhan, sedangkan untuk zat warna sintetik itu berasal dari batuan terarang, batu bara, dan minyak bumi yang merupakan turunan hidrokarbon aromatik. Dan salah satu bahan zat warna yang akan saya bahas di sini yaitu menggunakan kulit kayu mahoni. Kulit kayu mahoni merupakan salah satu alternatif bahan yang bisa digunakan untuk zat warna pada batik. Kulit kayu mahoni menghasilkan warna coklat, dan warna coklat ini dihasilkan karena adanya kandungan flavonoida atau pigmen warna coklat yang terdapat pada kulit kayu mahoni. Dan salah satu industri batik yang menggunakan pewarnaan alam yaitu industri seir batik. Industri seir batik memiliki ciri khas batiknya menggunakan zat warna alam, dan salah satu zat warna yang digunakan yaitu menggunakan ekstrak dari kulit kayu mahoni, sehingga hal ini menjadikan penulis untuk melakukan kerja praktik di industri seir batik. Adapun rumusan masalah di sini yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan batik tulis di seir batik, bagaimana proses pembuatan larutan pewarna alami dari kulit kayu mahoni di seir batik. Yang ketiga ada bagaimana proses pewarnaan batik tulis dengan kulit kayu mahoni di seir batik. Dan adapun batasan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan larutan pewarna alami dari kulit kayu mahoni di seir batik. Yang kedua, bagaimana proses pewarnaan batik tulis dengan kulit kayu mahoni di seir batik. Yang ketiga, bagaimana proses fiksasi pada pembuatan batik tulis dengan kulit kayu mahoni di seir batik. Adapun tujuan dari kegiatan kerja praktek ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan larutan warna alami dari kulit kayu mahoni di seir batik. Yang kedua itu mengetahui proses pewarnaan batik tulis dengan kulit kayu mahoni di seir batik. Yang ketiga, mengetahui hasil pengaruh fiksasi, kapur, dan tunjung pada pembuatan batik tulis dengan kulit kayu mahoni di seir batik. Sejarah singkat perusahaan. Seir Batik berdiri sejak tahun 2008 yang didirikan oleh Bapak Seri Dedi. Pada awalnya Pak Seri itu mengamati koleksi yang kain batik tradisional yang ada dari Solo dan Jogja saat Pak Seri masih menjadi kepala museum pada tahun 2006 hingga 2011. Dan dari hasil pengamatan ini, Pak Seri tertarik untuk melakukan riset. Pak Seri melakukan riset warna indigo dan segan selama 12 tahun, dan kemudian Pak Seri melanjutkan riset kembali menggunakan pewarna yang berasal dari kayu, kulit kayu, dan daun, serta kulit buah, dan bahan fiksasi yang fokus digunakan saat itu yaitu kapur. Pada tahun 2012, Seir Batik mulai membuka workshop batik di tempat industrinya dan mulai mengikuti pameran dan memberikan workshop batik di luar negeri, dan salah satu negaranya yaitu negara Vietnam. Dan pada tahun 2018, Seir Batik membuka program magang bagi mahasiswa asing yang sedang menyelesaikan tesis, dan juga di tahun tersebut Pak Seir mendapatkan sertifikat dari
World Craft Council WCC Award of Excellence for Handicraft kategori batik tulis berwarna alami indigo. Dan di sini ada struktur organisasi industri syair batik. Industri syair batik dipegang dan dimiliki sendiri oleh Bapak Syair Widadi, dan Pak Syair juga bagian memasarkan batik yang diproduksinya. Dan untuk administrasi bahan dan keuangan dipegang oleh istri Pak Syair, yaitu Ibu Yudi Astuti. Untuk pola itu dipegang oleh Yuli, batik tulis itu ada Muripa, Siti Zubaida, Sana, Istiqomah, dan Nursyah, sedangkan batik cap Yogi Setiawan, dan untuk pewarnaan dan pelorotan dipegang oleh anak Pak Syair, yaitu Muhammad Widianto Syair. Dan di sini ada tema industri syair batik. Di industri syair batik ada dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Untuk batik tulis itu ada di dekat pintu masuk, dan untuk batik cap itu ada di paling belakang. Serta di sini juga terdapat showroom dan juga dua tempat untuk mendesain. Dan untuk pewarnaan indigo ada di depan pencantingan batik tulis serta di belakang. Dan untuk pencelupan ekstraksi berada di dekat pintu masuk. Dan di bawah sini ada tempat untuk menampung limbah cair sisa hasil dari produksi syair batik. Dan alamat syair batik ada di Nyonyontaan, Gang 20 RT 2 RW 6, Kelurahan Nyonyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur. Lokasi ini juga untuk workshop serta galeri batik. Kemudian ada bahan baku di industri syair batik. Yang pertama ada kain. Kain yang digunakan di industri syair batik ada 3. Yang pertama ada kain sutra, lalu ada kain katun polisima, dan kain katun primisima dengan merek dagang dari kuku. Berikutnya ada malam. Ini malam untuk batik tulis, itu merupakan buatan toko Jerman. Lalu ada malam untuk momopok, dan ini larutan abu merang yang digunakan untuk proses pengetelan. Dan berikut ini ada zat warna yang aktif digunakan di syair batik. Yang pertama ada indigo, ada kulit kayu mahoni, ini yang masih muda, ini juga kulit kayu mahoni, kulit buah jolawe, kayu tegeran, dan water glass yang digunakan untuk membantu proses pelorotan, serta ada bahan-bahan fiksasi yaitu tunjung, tawas, dan kapur. Dan untuk pengendalian bahan baku di syair batik itu menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out, atau metode di mana yang barang yang baru datang dan dicatat itu merupakan barang yang bahan baku yang dipakai utama. Berikut ini bagian alur proses pembuatan batik dari kulit kayu mahoni di syair batik. Yang pertama ada persiapan, kemudian pembuatan desain, kemudian pemulaan, kemudian pencantingan, ekstraksi zat warna, pewarnaan, fiksasi, pelorotan, dan finishing. Produksi batik menggunakan indigo, kulit kayu mahoni pada katun dan sutra, dan kulit buah jolawe yang ada di syair batik. Ini produknya. Yang pertama ada kain panjang, ini dari pewarna indigo, ada kain sarung buketan, ini dari kulit kayu mahoni, dan ini juga dari kulit kayu mahoni, bahannya menggunakan sutra. Dan berikutnya ada selendang dari kulit buah jolawe. Sanitasi dan K3 di industri syair batik. Untuk pengolahan limbah, yang pertama limbah padat dari jajaran malam itu biasanya Pak Syair memberikan kepada pegawainya untuk diolah.
dan Pak Seher tidak menggunakan kembali atau mengolah kembali ceceran malam ini karena tidak baik kualitasnya jika digunakan pada pembuatan batik warna alam. Serta untuk perca bekas potongan kain biasanya digunakan untuk mencoba zat warna yang baru pertama kali dimasak. Kemudian limbah cair yang ada di cair batik itu dialirkan ke tempat pembuangan limbah pencucian, limbah lisasi, limbah pelorotan, limbah sisa zat warna yang sudah tidak dipakai lagi itu ditampung di sebuah bak sebelum kemudian dialirkan ke saluran pembuangan air. Lalu ada limbah emisi gas yang berasal dari pelorotan dan proses pencantingan itu biasanya akan keluar sendiri melewati ventilasi yang ada. Dan untuk kesehatan dan keselamatan kerja, Pak Seher menggunakan sarung tangan saat proses pelorotan dan juga celemek saat proses pencantingan. Proses pembuatan selendang batik dari kulit kayu mahoni. Yang pertama itu proses pengetelan, itu menggunakan abu merang, larutan abu merang ditambah dengan minyak kacang, kemudian dimasukkan kainnya ke dalam larutan tersebut, lalu didiamkan 1 malam, baru besoknya dicuci dengan cara diinjak-injak menggunakan kaki, kemudian dicuci dengan air bersih dan sunlight, lalu dijemur, lalu menyiapkan desain, kemudian proses pencantingan, lalu ini proses pembuatan zat warna. Pertama dipotong-potong bahan zat warnanya, kemudian direbus hingga mendidih, kemudian disaring dipisahkan dari ampasnya ya. Kemudian pencelupan, sebelumnya untuk zat warnanya ditunggu hingga dingin, baru kita mencelup kain yang akan kita warna. Kemudian ini proses fiksasi, dan terakhir adalah pelorotan. Dan ini untuk hasil proses pewarnaan menggunakan larutan kulit kayu mahoni. Di sini saya menggunakan resep 2 kilo untuk dengan air 14 liter. Yang pertama ini saya melakukan pencelupan sebanyak 4 kali, lalu saya fiksasi dengan kapur dan tunjung. Untuk kapurnya itu ukurannya 800 gram per 10 liter air, ditambah tunjung itu 1 sendok teh. Kemudian saya melanjutkan pencelupan kedua itu selama 4 kali, dan untuk pencelupan fiksasinya menggunakan kapur dengan ukuran 800 gram per 10 liter air dengan sebanyak 3 kali. Kemudian pencelupan ketiga menggunakan fiksasi, kapur dan tunjung dengan ukuran 800 gram kapur dan tunjung 1 sendok teh. Untuk airnya 10 liter dan zat warnanya saya celup sebanyak 4 kali. Dan ini hasil akhir dari proses pewarnaan tadi dan sudah dilorot. Ini hasilnya. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar online kerja bakti saya ini. Terima kasih.